الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Kemarin sampai bab jinayat, yakni tentang hukum pidana, ya hukum pidana. Karena kita nggak ngaji udah 1,5 bulan lebih, maka kita ulang sedikit tentang tindak pidana ini, yakni tentang kematian, ya kematian atau membunuh, bukan kematian, membunuh, hukum membunuh orang. Dimana kemarin sudah saya sampaikan hukum membunuh itu ada 3 macam. Yang pertama Abdul Mahdun, yaitu sengaja membunuh, ya betul-betul sengaja membunuh. Yang kedua khoto'un mahdun, yakni tidak sengaja, ya tidak sengaja, artinya salah, ya. Terjadi kesalahan, gak niat membunuh, tetapi menyebabkan orang terbunuh. Nah, yang ketiga yaitu sengaja tapi khoto'un, keliru, ya. Kalau yang tadi semi sengaja, semi sengaja. Kalau ini sengaja mukul misalnya, sehingga sengaja mukul tapi membuat orang mati, padahal harusnya tidak mati gitu. Menurut aturan nggak mati. Yang kita jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan fal'adul mahdum, yakni membunuh sungguh-sungguh, artinya benar-benar membunuh, yaitu ayyamida ila darbihi, yaitu menyengaja membunuh, bima dengan barang yang dulu yang bisa membunuh, ghaliban pada umumnya. Nah, seperti apa? Sengaja membunuh, ya, sengaja membunuh pakai tembak manusia, bukan tembak burung, tembak manusia, sengaja. Pakai apa lagi? Pedang. Pakai apa lagi? Panah, misalnya, ya. Ini semuanya dihukumi amdul mahdun, yakni membunuh dengan sengaja dan memakai barang yang bisa membunuh. Maka hukumannya apa? Wajib atasnya kisos. Kisos itu apa? Yakni orang membunuh, maka dia harus dibunuh, gitu. Dan jika dimaafkan nih Pak, maka wajib atasnya diat yang berat. Diat itu denda yang berat, yakni memakai harta yang membunuh itu. Jadi memakai hartanya dia sendiri. Kalau orang yang miskin otomatis dia pasti dibunuh, ya toh? Karena pakai hartanya dia sendiri dan dianya harus besar, itu, ya. Yang kedua, ini mengulas kemarin biar kita nggak lupa aja, ya. Yang kedua khoto'un mahdun, yakni salah tapi man sengaja. Artinya apa? Ayatnya yakni melempar ila sa'in sesuatu, fayusiba maka mengenai rajulan pada seseorang, fayaqtulahu kemudian membunuhnya atau matikannya. Misalnya ada orang sengaja melempar kambing atau melempar apa gitu, ya, atau nembak burung. Sengaja kan memang dia sengaja nembak burung, ternyata kena orang. Nah ini kesalahan, tapi memang dia niat untuk menyengaja sesuatu, tetapi kena orang lain.
sehingga menyebabkan orang itu terbunuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yakni mana yang ketiga ini? Wa'adul khoto'ah, yakni amdul itu sengaja tapi salah, yakni semi sengaja. Semi sengaja ini Pak, kita itu sebenarnya nggak niat membunuh, tapi dia terbunuh. Kayak apa misalnya? Pada dasarnya orang itu kalau disabet pakai apa ini? Sorban misalnya, kan ini kan nggak bisa matikan kan? Nggak bisa matikan bahwa apa namanya sabut. Ini kan nih sengaja, terus ternyata dia mati. Padahal sorban itu nggak matikan harusnya, ya toh? Atau pakai apa? Pakai yang nggak matikan itu barang yang ringan tapi menyebabkan orang itu mati gitu. Nah ini macam-macam pembunuhan. Nah sekarang kita bacakan apa namanya dasar-dasar hukumnya. Ingat bahwasanya bahwa adapun membunuh itu min akbar kabair, yakni termasuk dari dosa-dosa besar. Artinya apa? Allah berfirman, wa may yaqtul, barang siapa yaqtul yang membunuh mukminan kepada orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, fajazaa'uhu, maka balasannya jahannam, yaitu neraka jahannam, khalidan. Apa artinya? Kekal. Fiha, di dalamnya, wa ghadiba, dan ghadab, marah, murka Allah wa Allah alaihi, atasnya, wa la'anna, dan melaknathu padanya, wa a'adda, dan menyediakan lahu untuknya adzaban, azab aziman, yang besar. An-Nisa ayat 93. Ini dasar kalau membunuh orang ini bisa di neraka untuk selama-lamanya, ya, bisa neraka selama-lamanya. Ini dasarnya, kecuali mendapatkan ampunan dari Allah. Semua dosa itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah kecuali syirik, Pak. Kecuali syirik, termasuk membunuh nih, termasuk membunuh, ya kan? Membunuh kemudian dia mati, bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau udah syirik, murtad, syirik atau murtad. Kalau syirik itu menyembah selain Allah. Kalau murtad ini kan memang keluar dari Islam. Orang seperti ini kemudian dia mati, susah untuk mendapatkan yang namanya ampunan dari Allah. Artinya udah terhitung kafir, Pak. Kalau kafir itu sekali lagi tidak ada hisab, tidak ada hisab, langsung neraka aja. Nah, yang dihisab-hisab itu orang-orang Islam yang pasti orang itu punya dosa, punya salah, punya dosa. Nah, ditimbang ini semua amal kita. Kadang-kadang kita ini ada di antara kita ini yang masuk neraka berapa tahun gitu. Ada yang 500 tahun, ada yang 100 tahun dan sebagainya. Tapi nanti ujung-ujungnya ada harapan dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya jangan keluar dari Islam aja, Pak. Yang penting jangan keluar dari Islam, ada harapan untuk masuk surga. Itu makanya saya pesan kepada panjenengan semuanya, jangan sampai keluar dari Islam walaupun dengan iming-iming apapun bentuknya, iming-iming, entah itu jabatan, entah itu harta, entah itu apa namanya istri cantik misalnya. Itu kan tiga orang itu jabatan, tahta, harta, tahta, dan wanita. Itu tiga ini yang bikin orang para rusi gitu begini, ya kan, tiga itu. Jangan sampai kita tergoda oleh, ya, jangan sampai.
Kalau membunuh, selama dia masih Islam, ya kan, ada harapan dia diampuni oleh Allah, ya kan. Yang penting apa? Yang dibunuh itu memaafkan. Karena nanti itu semua orang kan akan diadili, semuanya orang diadili, dihisab. Makanya ada yang wakala malahada, memakan hartanya si fulan yang kemarin saya sampaikan. Apa wasafakat damahada, melukai si fulan, melukai di antara itu termasuk membunuh. Kalau sekiranya yang dibunuh tadi ternyata memaafkan, ya udah masuk surga, gitu. Tapi kalau murtad, kalau syirik, itu udah dosa yang nggak bisa diampuni. Dia itu bisa diampuni kalau sebelum mati dia bertobat, kemudian dia mati masih ada harapan diampuni. Nah, Tuhan dosanya besar ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu, jauhlah oleh kalian as-sab'a mubiqati, 7 perkara yang mencelakakan. Ay al-muhlikati, yakni sesuatu yang mencelakakan. Allati yang tudkhilu, yang memasukkan kalian, tudkhilu yang memasukkan fa'iluha, bagi orang yang mengerjakan an-nara, pada neraka. Wa'adda, dan menghitung ulama minha di antaranya qatlun nafsi, membunuh jiwa, allati yang harama, yang telah mengharamkan Allah illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Nah, ini mengulang ya. Ada orang membunuh orang itu tidak berdosa. Membunuh orang tidak berdosa. Siapa? Al-Gojo yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini kalau hukum Islam, yakni ada Al-Gojonya, tukang pancungnya, sekali tebas ya habis. Kalau golongnya Pak Ustaz, belum tentu sekali tebas putus, gitu. Karena kalau yang pedangnya Al-Gojo di Arab itu, atau negara-negara yang pakai hukum Islam, itu sekali tebas Pak, langsung gundung begitu aja, ya kan. Bapak kalau pengen tahu lihat di YouTube, tapi saya nggak berani Pak. Saya nggak berani, walaupun saya udah tukang nyembelih sapi udah puluhan sampai 100 sapi lebih kali ya. Yang tahun 16 sapi saya nyembelih. Tapi kalau melihat orang dipotong, aduh saya nggak berani. Ngeri. Bapak bisa lihat aja, ketik aja itu Pak. Tapi kalau yang kira, dan ini jangan sampai dilihat oleh anak-anak Pak. Ini jangan sampai dilihat anak-anak. Kadang-kadang Bapak itu buka file YouTube gitu ya, terus kiranya itu kadang-kadang masih tersisa filenya kan. Nanti terus sampai dilihat sama anak-anak, nanti buat contoh anak-anak di saya itu masih kecil-kecil, kadang-kadang niru adegan-adegan YouTube, ya kan. Ada temennya dia pakai pisau-pisauan, makanya kalau saya pas beli kambing itu anak-anak saya suruh mikir, temannya buat praktek Pak. Astagfirullah, dia pakai pisau-pisauan, pakai kayu gitu, pakai kayu. Allahu Akbar, astagfirullah. Ini kalau dia pakai pisau beneran, siapa yang dosa? Ya saya termasuknya itu. Makanya kalau pas lagi nyembelih di kampung saya itu, yang kecil bawa pulang, pergi. Kenapa? Itu nanti dicontoh mana yang dipakai sasaran itu yang paling kecil. Yang paling kecil kalau dipegang sama teman-temannya yang gede tuh, Allah, itu kalau sampai pakai pisau ini, salah. Makanya anak-anak itu jangan sampai melihat sebenarnya. Kalau melihat sapi digolong, pas lagi nyembelih sapi itu, anak-anak kita singkirin dulu. Jangankan anak-anak, sebenarnya sapi sama sapi aja gak boleh lihat. Kalau kita sebagai punya persapian,
Kalau kita nyembelih sapi itu, nih saya nyembelih tiap tahun itu di Atoiba, untuk tahun ini aja mungkin enggak. Itu kalau anak saya bilang, diadakan ada sapi yang sebelum disembelih, ditaruh di sebelah jalan sono, dekatnya warungnya Pak Zainal. Kalau sapinya 12 aja. Di sini ini tertutup Pak, ya nyembelih sini di bawah satu-satu gitu. Jangan sampai kita suruh lihat sapinya melihatin, oh saya mau digitu juga begitu. Mikir Pak, dia stres. Sebelum disembelih dia udah stres duluan. Menyiksa sapi namanya, ya toh? Nah itu paham ya. Ini hati-hati, jadi kan lihat aja. Adegan apa namanya? Gak usah pancung, hukum pancung di Arab langsung itu ada. Saya sekali melihat, ngeri kali itu Pak, cepat banget prosesnya. Itu langsung diambil sama mobil, cepat banget. Hitungannya nggak nyampe detik aneh, detik. Duduk-duduk langsung diangkat, diambil kepalanya. Itu kejam dong. Itu sebenarnya bukan terus Islam itu kejam, tidak Pak. Biar orang itu kapok. Kalau orang membunuh, dibunuh, akhirnya kan orang pada pikir, waduh, kalau saya bunuh orang nanti saya dibunuh seperti itu, gitu loh, ya toh? Wes, ini. Jadi satu dari 7 hal yang mencelakakan yaitu membunuh yang bukan haknya. Rawat kepada ini hadis Muslim dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawat telah meriwayatkan Ibnu Majah. Siapa Imam Ibnu Majah bi isnad dengan sanad sahih yang sahih. Hadis 2616 Anil Bara bin Aziz, dari Bara bin Aziz radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la zawalud dunya, sungguh hilangnya dunia ahwan itu lebih ringan Allahi menurut Allah min qatli mu'minin, daripada matinya orang mukmin bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak. Ini yang baru saya jelaskan. Warwada telah beratkan atau Turmudi, Imam Turmudi hadis 1395. Wa ghairuhu, dan selain Imam Turmudi. Siapa? Mithlahu an Ibni Amr radhiyallahu anhu, ya. Terus ini kita nal berkahnya kita baca Pak. Nal berkahnya kitab ya. Ayat al-qisas, maksudnya qisas wa qatlul qatil, yakni membunuh orang yang membunuh. Qatlul qatil qisas, membunuh orang yang membunuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, bimana kutiba alaikum syam, kayak gitu. Bimana kutiba itu artinya dituliskan, ditetapkan, tapi bimana kutiba furido, diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-qisasu, apa qisas, fil qatl, dalam hal pembunuhan, al-khurru bil khurri, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, wal abdu, orang yang budak, bil abdi, dengan orang yang budak, wal unsa, dan pada orang perempuan, bil unsa, dengan perempuan. Faman, maka barang siapa ufia, yang dimaafkan lahu baginya, min akhihi, dari saudaranya, sayun, sesuatu, fatibaun, maka ikutilah, ya. Fatibaun, maka hendaknya mengikuti bil ma'rufi, dengan baik. Nih, sebenarnya hukum membunuh, dibunuh itu sama kayak hukum puasa itu, karena ini sebenarnya wajib. Kalau hukum puasa kan wajib tuh, ya toh, wajib. Kutiba ini cuma sama
orang membunuh harusnya dibunuh gitu. Kalau di kita kan, di kita hukumnya Pancasila sih, tapi ada juga hukum pembunuhan, tapi nggak apa namanya, nggak seperti di emang orang hukum mati kan antar negara beda-beda ya Pak. Kalau kita diapain? Ditembak, yang nembak 7, saya sendiri nggak pernah tahu, ini katanya juga. Jadi saya nggak mau menceritakan berita yang, tapi katanya nih, saya ngomong katanya karena saya belum pernah melihat sendiri. Katanya yang menembak itu apa namanya, sniper ahli tembak itu ya, betul-betul. Kalau kena batunya beneran. Jangan mau nembak batunya kena udelnya, itu berarti nggak sniper itu, ya toh. Sniper yang udah betul-betul ahli. Semua itu 7 orang membawa tembak, ya kan? Bawa tembak. Maka ketika ada hitungan 1, 2, des, mereka sama-sama mematik pelatuknya itu, des gitu. Dan keluar narsis, dan dia nggak tahu mana pelurunya, peluru siapa di antara 7 itu yang sebenarnya mengenai si terdakwa itu. Itu luar biasa Indonesia itu, kemanusiaan betul masih, ya toh. Dan kena ulu hatinya, des langsung mati. Tapi menurut ini Pak, menurut cepatnya mati sebenarnya, yaitu leher ini, ya toh, sebenarnya leher. Kalau orang diputus lehernya udah pasti mati. Kalau diputus tangannya mati nggak? Enggak. Itu banyak orang putus tangan kan. Yang kalau mencuri kan diputus tangannya. Mati nggak? Enggak. Terpotong segini aja nggak mati. Ada orang ketabrak motor Pak, tinggal separuh nggak mati. Coba kalau terpotong lehernya, ada yang hidup nggak? Pernah nggak melihat gembung jalan? Orang ada. Makanya kepala dinamakan dengan kepala karena pokok ini. Orang itu kalau masih punya kepala, masih nyambung sama badannya, masih hidup insya Allah. Tapi kalau orang nggak punya kepala, berada hidup kembung doang jalan, orang ada Pak. Makanya yang dipotong kepalanya Pak, orang itu yang patah kepalanya. Ada nggak di negara manapun kepala Pak? Paspor itu paspor negara Indonesia dari mana-mana kan kepalanya. Ya bahkan kalau kita foto paspor itu adalah 80% nampak kepala, 80%. Apa namanya, backgroundnya putih kan begitu kelihatan. Ada nggak foto tangan itu? Nggak ada. Karena apa? Nah ini artinya kepala itu pokok, maka disebut roksun. Bahasa kepala itu roksun. Artinya apa? Pemimpin, ya, pemimpin. Orang yang memimpin namanya rois. Nah ini kepala. Menurut hukum yang enak sebenarnya membunuh itu dipancung, itu cepat mati. Ada orang yang hukum membunuh disetrum. Pakai apa namanya? Apa namanya? Pakai kursi setrum. Itu negara mana? Itu menyiksa Pak. Menurut penelitian itu emang udah gak berdaya, sebenarnya udah jiwanya masih berputar-putar, belum mati, menyiksa, ya kan? Ada yang ganas lagi itu Korea Utara kalau nggak salah ya. Korea Utara itu kalau membunuh orang yang korupsi dimasukkan ke kandang macan. Kalau nggak ada macan ada buaya itu, yang bapak bisa lihat jalan operasi itu masuk keroyok sama macan. Yang disengaja macan itu atau buaya itu nggak dikasih makan dalam waktu berapa hari, habis langsung gak tersisa, tinggal tulangnya. Waduh, itu nyiksa Pak. Ya tapi memang yang sebenarnya kalau menurut hukum, kalau biar cepat mati itu ya sebenarnya dipancung itu, des masuk. Saya pernah membaca Pak, orang hewan yang disembelih
dibius dulu, ada mau nyembelih ditenangin dulu sapi itu, dibius sehingga dia lemas, terus baru disembelih. Ternyata Pak, itu lebih menyiksa itu hewan, nggak mati-mati. Walaupun lemas tapi dia nggak mati-mati. Beda dengan yang sehat, ketika disembelih itu semua darah keluar. Makanya nih termasuk teori menyembelih itu, ketika bapak nyembelih ini, para kiai, para ustadz yang ada di sini, kalau nyembelih itu kita ngikutin napasan si sapi itu biar tidak bau dan sebagainya ya. Ya itu memang saya dapatnya ilmu saya dari guru gitu. Ngikutin aja Pak. Dia kan napas ini, nyedot napas, menyesuaikan. Nah ketika nih Pak, ketika dia masuk mau set itu Bapak ses gitu langsung ini darah gitu langsung. Makanya tidak bau nanti itu ya, itu kalau membunuh ya. Ini nah wajib hukumnya sebenarnya ya, kalau orang membunuh wajib dibunuh. Merdeka dengan orang merdeka itu, dia membunuh orang merdeka ya kan, dia membunuh orang merdeka, maka dia dibunuh. Itu orang yang merdeka itu. Kalau abdul budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman maka barang via yang dimaaf lagu baginya min akhihi dari saudara-saudaranya. Fatiba bil ma'rufi, maka hendaknya dengan baik. Ternyata gini Pak, dari pihak keluarganya itu memaafkan. Artinya begini, memaafkan artinya membayar dia, bayar dam. Kalau bahasa kitanya, kalau orang haji dam. Ini sebentar lagi ada yang udah daftar haji, berapa orang di sini? Coba, Pak Rahmat udah daftar haji ya? Tahun berapa Pak? 2014 daftarnya. Itu katanya berangkat tahun berapa? 2027 kemarin. Ngeceknya kemarin apa barusan? Udah ngecek, ditambah 2 tahun Pak, 2029 itu. Karena kemarin ditambah 3 tahun, 2 tahun setengah. Karena apa? Tahun ini porsi haji cuma dapat separuh ya. Di Bekasi sini dapat 1.001 orang doang, 1.001 orang ya, 1.001 orang. Daftar tunggunya masih 62 ribuan orang yang sudah daftar tunggu. Setiap tahun dalam kondisi normal kita dapat dari Bekasi sini 2.000 orang. Kalau kita kondisi normal Pak, berarti dengan daftar sekarang harus menunggu kurang lebih 31 tahun Pak dengan baru berangkat. Sekarang ini saya bukan hoax, karena saya ikuti betul sosialisasi ini. 31 tahun. Nah, dengan umur saya masih 50. Ya, yang mau jadi dunia orang lupa ini. Ya tahu? Yang udah 45 berarti tambah 30 75 tahun. Sekarang ini yang paling tua mana nih? Yang paling tua nih? Ada yang umurnya 70 tahun nih? Gak ada Pak. Oh, berarti udah jarang Pak orang 70 tahun Pak. Ya Allah. Yang paling lama di Aceh 66 tahun. Di Aceh. Karena di sana terkenal Serambi Mekah. Orang daftar banyak. Selama corona daftar akan ditutup. Ya kan? Pendaftaran diterima terus biarin. Makanya kebanyakan orang haji itu yang menggantikan adalah anak-anaknya. Termasuk bapak daftar itu nih, orang Aceh itu daftar untuk dirinya. Yang berangkat kebanyakan anak-anaknya 66 tahun. Masa kita daftarin orang bayi dalam kandungan? Enggak mungkin. Itu ini anak saya ini laki dalam, ini nggak bisa didaftarin. Kalau masih
bayi dipendaftarin bisa. Nonton nama istilahnya QQ. QQ itu ke orang tuanya. Nah, itu bisa 2 tahun itu daftarin nggak apa-apa. 2 tahun aja Pak kalau daftar di Aceh ini berarti nanti dia berangkat haji umurnya 8 tahun. Itu udah kakek-kakek udah. Makanya orang Aceh daftarin untuk anak-anaknya. Ya Allah. Karena memang haji itu porsi itu kalau dengan pengen yang agak belasan tahun itu Bapak daftarnya di Papua. Negara kita yang banyak muslimnya banyak, muslimnya dikit, itu sedikit Pak, kan cepat ya kan? Singapura itu Bapak negara yang pernah Singapura itu nggak mengirimkan jamaah ibadah haji. Karena apa? Ya karena muslimnya nggak banyak, terus peminatnya kurang gitu, ya kan? Nah, lagi ramai sekarang Singapura, ya Singapura. Oh ya, ngomong masih ini apa namanya? Insya Allah ya, insya Allah besok masih ngaji. Tapi mungkin sekali lagi ngajinya ini Pak ya. Nanti saya ingin kalau saya waktu Malumatus Safar, bapak-bapak saya harapkan bisa datang gitu. Saya undang, sekarang saya undang. Nanti saya share ke Pak Alam dan tolong undang ya. Guru-guru kita semua kita undang, insya Allah ya. Terus yang kedua, kalau yang pengen dibatalkan haji, saya punya tim teman saya di Arab banyak. Silakan yang mau batalkan haji, bukan batal haji, kalau batal umroh sama saya sendiri. Kalau batal haji ya silakan 12.500.000 satu orang. Bapak bisa lihat di Google. Saya lihat sendiri rata-rata batal haji itu 15 juta ke atas. Ya, 15 juta, 17 juta, 16 juta. Ini 15 juta, saya 12.500.000. Dan insya Allah kami amanah. Karena saya tahu sendiri nanti saya ngecek saya sendiri, ya kan? Apalagi Pak, orang tua sampean yang pernah ngomong begini, mak yang pengen haji ini keburu meninggal. Bapak jenengan sebagai anak tanggung jawab, ya kan? Apalagi warisannya banyak Pak, warisannya banyak. Orang tua kita pengen haji, keburu meninggal, warisannya banyak. Anak nih kudu menghajikan, ini batal haji. Kalau jenengan mau nanti kalau batal haji lewat saya, bukan lewat saya, nanti ada tim saya senang ya, banyak teman saya udah siap. Saya udah ada 4 orang yang mau batalkan haji. Kalau batal umroh udah beberapa orang, tapi udah saya catat semua termasuk Pak Rahmat ini batalin umroh. Kalau batal umroh yang menjalankan saya sendiri Pak. Kalau batal haji teman-teman aja. Karena kalau haji itu nggak bisa berkali-kali, itu satu-satunya. Gitu. Hukum sekarang nanti hukum lagi gak bisa. Jadi gak bisa kecuali umroh bisa bolak-balik. Nah, kalau yang umroh silakan daftar. Biayanya berapa kalau umroh? 2 juta ujrohnya ya. Dan yang menjalankan saya sendiri, insya Allah, karena di Mekah itu kurang lebih 30 hari, 31 hari, 9 hari di Madinah, ya toh. Makanya kalau misalnya 30 orang yang pengen batalin, saya masih sanggup, ya toh, insya Allah. Bagi yang pengen batalkan umroh orang tuanya, itu insya Allah saya sendiri. Nanti kalau yang batal haji, teman-teman saya yang ada di Mekah, insya Allah mereka amanah semua. Tapi berapa tadi? 12.500.000. Jangan tergiur aja harga murah loh Pak. Di Google itu kadang-kadang ada. Saya yang yayasan resmi batal haji itu 15 juta ke atas jualnya, gitu.
Jadi nanti jangan silakan yang pengen badalin secepatnya. Yang penting jangan sampai ini untuk biaya tasrih. Tasrih itu kalau di kita namanya izin. Orang haji itu wajib izin di sana sendiri. Kayak saya tinggal di Arab nih, mau haji, tetap daftar Pak. Namanya tasrih, ibadah Arab. Misalnya Bapak ikut hukum aja di sana sendiri, ketangkap polisi, penjara itu misalnya, ya toh? Dideportasi ke orang luar. Nah itu makanya kata teman saya yang di sana, sekarang biaya tasrihnya, biaya izinnya untuk haji, biaya tasrih ya, itu 15.000 real. Itu izin doangnya. 15.000 real kali 4.000 berarti 6 juta. Ya toh? 6 juta belum dia nanti ngambil di Mina, nginep di sana. Ya kan? Paling tidak haji itu paling cepat tuh Pak Haji tanggal 9 kan hukum tuh, ya kan? 10 dia lempar jumrah Aqabah, 11 12 kalau dia ngapain nafar awal, kalau nafar sani 11 12 13 ini kan nginep di sana biayanya mahal gitu loh, ya kan? Makanya kalau ada orang kok ngiming-ngimingin batal umroh, batal haji 5 juta westa enggak gitu duit sampai menghilang diiming-iming dapat sertifikat, ya paling sertifikat doang kagak dijalani, ya kan? Kayak teman saya yang pernah saya ceritain, saya ajak umroh, apa katanya, alhamdulillah Pak Ustaz, saya udah daftar sama istri saya 10 juta umroh 10 juta, Masya Allah, macam ke Singapura atau ke Malaysia atau ini 10 juta, yang bener Mas 10 juta, teman saya pernah berangkat tuh 10 juta, tapi nunggunya 2 tahun, setelah 2 tahun saya tanya, itu ya Mas, udah berangkat Mas, ya begitu saya hilang 10 juta, dia datang dia sama istrinya, makanya jangan tergiur dengan hargamu murah gitu ya. Mohon maaf, nanti kita lanjutkan masalah penggunaan ini besok. Sekali lagi bagi yang ingin batalkan haji ataupun umroh, secepatnya hubungin saya. Kalau haji sebelum saya berangkat, karena apa, izinannya itu biar cepat Pak, perizinan tasrihnya ya. Terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan baca syair istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullah.